Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode ini, ya saudara ya. Dan seperti biasa, sebelum kita membaca dan memulai tadarusan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya. Sekarang ini kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami pertolongan-Mu, hikmat rema-Mu, sehingga semua yang kami baca ayat-ayatnya menjadi terang dan menjadi bekal kami dalam menjalani sisa hidup kami di bumi ini. Cara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita kalau tidak salah Yeremia pasal yang ke-9 pada episode kali ini. Kita sama-sama menyiapkannya. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, ada Yeremia pasal yang ke-9, saudara ya. Sama-sama kita baca ayatnya bersama saya. 3, 1, ya. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berjinah, suatu kumpulan orang yang tidak setia. Mereka melenturkan lidahnya seperti busur, dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun. Sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka, sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap putri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Ayat 9. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun. Sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya. Dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang. Semuanya telah lari dan sudah lenyap. Ayat 11. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Perikop berikutnya, kita lanjutin ya saudara ya. Diancam dengan keruntuhan dan pembuangan. Siapakah orang yang begitu bijaksana sehingga ia dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan, supaya ia dapat memberitahukannya? Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? Berfirmanlah Tuhan, oleh karena mereka meninggalkan Tauratku yang telah kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suaraku dan tidak mengikutinya, melainkan mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan memberi bangsa ini makan ipuh dan minum racun. Aku akan menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa yang tidak dikenal oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan aku akan melepas
pedang mengejar mereka sampai aku membinasakan mereka. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata dan kelopak mata kita melelehkan air. Sebab terdengar ratapan dari Sion, wahai binasa kami sangat dipermalukan. Sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. Ayat 20. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan. Biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam istana-istana kita, melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda dari lapangan. Mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan. Perikop berikutnya, terakhir di dalam pasal 9 ini. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Oh, ia memahami dan mengenal aku. Oh, akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikian firman Tuhan. Oh, aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat. Hatinya. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari yang kita baca jelas kembali ya, memang Yeremia ini kan saya sudah ulang berkali-kali, saya sudah ingatkan berkali-kali, bahkan ketika kita mulai kitab ratapan beberapa bulan yang lalu dan masuk ke dalam kitab Yeremia. Ini nabi ini memang nabi yang meratap, nabi yang kalau bahasa anak mudanya tuh amsyong gitu. Amsyong tuh karena dia hidup di antara zaman di mana Israel terakhir, Yehuda terakhir masih ada di tanah perjanjian dan kemudian memasuki pembuangan ke Babel. Jadi Yeremia ini sosok hamba Tuhan yang masih berkesempatan melihat Yerusalem dan Yehuda menjadi bangsa yang besar, tapi nggak lama kemudian di masa mudanya dia melihat bangsanya yang besar, Yerusalem yang megah, Bait Allah yang wow, itu hancur seketika. Dia melihat dengan mata telanjangnya sendiri. Maka pengalaman atau trauma, ya saya mau bilang apa, mungkin bilang trauma juga masuk akal ya. Itu akhirnya menjadi ekspresi dia ketika dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Ya, kayak misalnya pujangga-pujangga kita yang hidup di zaman revolusi kemerdekaan ya. Misalnya di tahun 45, 43, 44, 46 gitu ya. Ketika Indonesia memang belum benar-benar merdeka, masih dalam belenggu penjajahan yang mengerikan oleh Jepang maupun Belanda. Semua pujangga-pujangga itu kan ketika menyuarakan isi hatinya selalu berkaitan dengan tadi, kalau nggak semangat patriotisme yang dibangun agar yang membaca rakyat Indonesia bisa semangat lagi, atau juga menyuarakan kemirisan atau kedukaan yang benar-benar tidak bisa mereka sembunyikan karena mereka hidup di zaman yang memang susah zaman itu. Itu yang saya bilang, makanya setiap kita membaca kitab-kitab di dalam Alkitab kita harus lihat konteksnya. Siapa yang menulis gitu. Kapan waktu dia menulis, dia hidup di zaman apa, dan lain sebagainya. Sebab saya sangat percaya apa yang dia bagikan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar mereka. Ya saya nggak usah berandai-andai yang jauh-jauh lah. Saya aja kalau mau khotbah itu ya, atau membuat materi untuk saya sampaikan dan berharap didengar oleh Bapak Ibu, apa yang saya bahasakan itu, yang saya narasikan, yang saya bagikan dalam khotbah saya itu tentu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Ya hamba-hamba Tuhan tertentu mungkin boleh dengan agak ngeroh, ini dari Tuhan taruhkan di hati saya gitu ya. Boleh saja ya. Tapi saya percaya selain itu juga benar ya,
apa yang saya rasakan, yang ada menyelimuti hati saya, pikiran saya itu kan mempengaruhi benar-benar sungguh-sungguh apa yang saya suarakan di mimbar gereja. Pasti itu, ya. Maka nggak heran misalnya hamba Tuhan yang di Pulau Jawa dengan hamba Tuhan yang melayani di Kalimantan dan Papua mungkin saja berkhotbah di tema yang berkhotbah di ayat yang sama, mungkin temanya sama tapi penekanannya berbeda karena masing-masing orang itu kan punya problem hati, problem pikiran, masalah pikiran sendiri-sendiri yang berbeda-beda gitu. Nangkep ya saudara ya. Jadi Yeremia memang hidup di zaman seperti itu. Maka yang dia gambarkan dalam pasal 9 yang kita baca sama sebenarnya. Ya, benang merahnya sama seperti pasal 1, pasal 2, pasal 3, bagaimana dia meratapi ya bahwa Yerusalem, Yehuda itu sudah sepi, anak-anaknya nggak ada, pemuda-pemuda nggak ada di jalan, ya. Ya, seperti orang sedang panen ya, bertih gandum atau kulit gandum yang tidak dipanen itu dia dibiarkan aja kosong karena nggak ada yang ngumpulin. Ya. Jadi memang sangat ironis. Saya tidak bisa membayangkan secara penuh, tapi saya berusaha untuk membayangkan bagaimana tadi kota yang ramai tiba-tiba menjadi sepi. Kota yang berperadaban tiba-tiba menjadi reruntuhan. Wah, saya nggak habis pikir itu. Itu mungkin bisa kita pahami ketika misalnya Bapak Ibu kemarin memperhatikan gempa di Cianjur atau gempa di Turki, ya, di mana sebelum gempa mungkin bisa after dan before gitu ya. Sebelum gempa kita melihat kota itu gedungnya tinggi-tinggi, banyak orang berjualan, rumah-rumahnya megah-megah. Tiba-tiba pas gempa dan juga tanah longsor yang di Cianjur semuanya berubah, tinggal hanya reruntuhan-reruntuhan. Ya mungkin seperti itu, cuman bedanya orang-orang yang mengalami musibah di Turki dan juga di di Cianjur kemarin ya masih banyak yang hidup, kemudian juga ada bantuan orang dari luar sehingga kota itu bisa kembali pulih gitu. Nah, problemnya yang terjadi di Yerusalem itu kotanya hancur karena dihancurkan oleh Babilonia dan orang-orangnya semua diboyong ke Babel. Jadi sudah hancur kota Yerusalemnya kalau ngomongin Yerusalem dan juga tidak berpenghuni. Kalaupun ada yang berpenghuni ya orang-orang yang dianggap sebelah mata pun tidak. Ya orang cacat, orang yang udah tua, yang jompo ya. Orang-orang yang tidak memiliki kapasitas atau kapabilitas untuk membangun kota itu menjadi megah kembali. Jadi sengaja oleh Babel memang begitu jahatnya saudara ya. Jadi yang ditinggalkan tuh ya orang-orang yang kayaknya untuk hidup aja udah aras-arasan. Jadi mati tidak, hidup juga tidak, kurang lebih begitu. Ya orang yang tidak lagi punya mimpi, orang yang tidak punya cita-cita, orang tidak punya lagi hasrat, ya. Orang-orang seperti itulah yang ditinggalkan di Yerusalem. Maka Yerusalem menjadi kota yang mati. Nah, Yeremia entah bagaimana konteksnya ya, dia mengamati itu. Apakah dia sempat tertinggal ya, atau dia mendapatkan berita ini dari saudaranya yang mengirim berita ke Babel. Intinya di dalam kitab Yeremia sedih karena melihat kota yang dicintainya, bangsa yang dicintainya itu berubah 180 derajat. Dan bagaimana kita menyikapinya dari cerita ini kan begitu. Saya selalu mengatakan meskipun saya bukan terlalu ngeroh gitu ya, saya bukan pendeta yang terlalu ngeroh, dikit-dikit ini pasti ada unsur spiritualnya. Ketika anak sakit ini dikit-dikit ini pasti ada setannya. Ya, ketika ada orang ditimpa musibah gitu ya, entah kecelakaan entah apa, saya bukan orang yang tipikal ini pasti ada jahat, ada roh jahatnya yang mengganggu. Ini mungkin dia sedang dikerjain sama roh-roh setempat gitu ya. Saya bukan tipikal orang yang seperti itu. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah mengikuti khotbah-khotbah saya belum lama ini, saya mengatakan bahwa kalau kita hidup benar gitu ya, ya setan nggak bisa menggocok kita. Kita lawan, dia akan lari daripada kita. Tapi selalu saya meskipun tidak terlalu ngeroh ya, tapi kalau ada orang atau suatu saya perhatikan ada suatu keluarga atau orang atau bangsa yang mengalami musibah berturut-turut, itu pasti ada sesuatu yang harus dibereskan. Ya. Dan dalam hal ini
Yerusalem, Yehuda mengalami yang namanya bencana luar biasa, habis-habisan. Ya, ternyata kalau kita membaca kitab Yeremia, ini diawali bukan setahun 2 tahun. Ini bukan ujuk-ujuk Tuhan marah sama Yehuda, enggak. Ini kejadian yang runtut, yang sudah lama, bertumpuk-tumpuk, semakin masif, semakin menjadi kebiasaan, yang membuat akhirnya Tuhan murka, yakni bangsa Yehuda, Yerusalem, dan imam-imamnya. Bahkan kalau kau sudah mengikuti tadarusan saya sejak pasal pertama Yeremia, itu sinkritisme. Mereka masih menyembah kepada Elohim Adonai, kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub di bait Allah, tapi mereka juga punya Baal-Baal lain. Mengizinkan bahkan di luar bait Allah mereka bisa mempersembahkan korban kepada ilah-ilah lain, dan itu menyakitkan Tuhan. Dan itu dikerjakan bukan seminggu, bukan kemarin, tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun, karena Israel menganggap bahwa dirinya harus seperti bangsa-bangsa lain. Nggak, kenapa kalau berperilaku seperti bangsa-bangsa lain? Yang mereka lihat adalah bangsa-bangsa yang politeisme, bukan monoteisme, yakni bangsa-bangsa yang memang menyembah banyak Baal, banyak ilah, percaya banyak Tuhan. Nah, bangsa-bangsa lain itu punya Tuhan yang nomor satu, dan ada banyak Tuhan-Tuhan di bawahnya. Nah, orang Israel yang dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk seperti ini akhirnya punya konsep bahwa ya nggak apa-apa lah, kita punya Tuhan Allahnya Abraham, tapi kita juga boleh dong menyembah ilah-ilah dan Baal-Baal lain selama kita tidak tinggalkan Allahnya Abraham sebagai Tuhan yang paling utama yang kita sembah di bait Allah. Itu menjadi habit, menjadi kebiasaan, dan akhirnya menjadi sesuatu yang wajar. Wajar bagi Israel tapi tidak wajar bagi Tuhan, dan akhirnya Tuhan bilang, apakah aku harus mendiamkan semua ini? Apakah aku tidak boleh atau tidak bisa melampiaskan dendamku kepada bangsa yang sudah mengkhianatiku? Ya, dan akhirnya terjadi. Ketika Tuhan menghukum, siapa yang sanggup menahannya? Dan dalam apa yang kita baca hari ini tentang Yeremia 9, mestinya Bapak Ibu mendapatkan sesuatu bekal buat kita. Kita belajar introspeksi diri. Jangan menganggap remeh hal-hal yang kita anggap itu lumrah. Karena hal-hal yang kita anggap lumrah itu bisa saja sangat menyakitkan hati Tuhan. Kita mungkin berpikir, nggak ke gereja nggak kenapa-napa. Nggak menyembah Tuhan nggak kenapa-napa. Nggak memberikan persembahan nggak kenapa-napa. Nggak membaca Alkitab pun nggak apa-apa. Yang penting saya selama masih menjadi Kristen dan saya tidak tinggalkan iman saya kepada Tuhan. Itu sesuatu yang lumrah dan dikerjakan oleh banyak orang Kristen. Saya berani yakin, meskipun saya tidak pernah mensurvei secara akademis gitu ya, secara ilmu statistik ya, tapi saya beranilah dalam pengalaman saya yang udah hampir puluhan tahun ini melayani Tuhan. Ya kalau ada 100 orang Kristen, itu ya kurang lebih 70-80 orang ya model begini. Orang Kristen yang tidak tinggalkan imannya kepada Yesus, tapi tidak sungguh-sungguh dengan menganggap lumrah hal-hal tadi. Tidak ibadah dianggap lumrah. Ya, jadi orang Kristen ke gereja cuman Natalan sama Paskah aja dianggap lumrah. Tidak baca Alkitab dianggap lumrah, ya. Tidak punya waktu doa khusus dianggap lumrah. Tidak ada waktu dan menyiapkan diri untuk menyembah Tuhan dianggap lumrah. Tidak mendukung pelayanan gerejanya dianggap lumrah. Tidak memberikan persembahan kepada Tuhan lewat pelayanan gerejanya yang selama ini memberkatinya dianggap lumrah. Saudara, itu karena orang Kristen melakukan hal itu karena berpikir yang penting saya tidak pernah tinggalkan Tuhan. Kalau dibelah dada saya, ini ada Yesus, Pak. Saya selalu meyakini orang yang berkata, berstatement begitu, itu orang Kristen yang belum Kristen. Ya. Sebab kalau orang yang benar-benar Kristen, yang saya paham, dan ini akhirnya juga saya rasakan, itu akan punya iman seperti Paulus gitu. Bahwa Paulus itu tidak merasa dirinya hebat. Tidak pernah merasa dirinya luar biasa. Aku bahkan berusaha untuk berpikir aku belum melakukan apa-apa. Jadi Paulus nggak pernah bilang, belah dadaku ada Yesus, nggak begitu. Ya. Bahkan Paulus berkata, aku udah dicambuk, aku sudah mengalami salib Kristus pun, aku merasa itu bukan apa-apa. Dan belum apa-apa dibandingkan apa yang sudah Tuhanku lakukan untukku.
Ku berjuang, gitu kan kata Paulus. Mengarahkan kakiku, mengarahkan mataku, hidupku untuk sampai ke garis finish. Maka Paulus terus hidup dengan pemahaman, dengan mindset seperti itu. Hingga akhirnya dia efektif hidupnya. Sepanjang hidupnya melayani Tuhan. Dia tetap berbisnis, dia tetap membuat tenda, artinya berjualan tenda, menjajakan kemampuannya sebagai penyedia jasa pembuat tenda, artinya dia kan jualan gitu ya. Berperilaku seperti orang dunia mencari uang, karena Paulus tidak berharap uang dari jemaatnya. Iya kan? Tapi dia tetap dalam mengerjakan pekerjaannya agar dia bisa makan, dia terus melayani Tuhannya. Berapa banyak kita yang begini gitu maksud saya. Kita menganggap hal-hal yang kita lakukan sehari-hari itu sesuatu yang lumrah, nggak mungkin menyakitkan Tuhan. Kalau pulang kerja capek, terus nggak sempat baca Alkitab doa, biasalah, Tuhan akan memaklumkan. Kalau lapar, waktu istirahatnya cuma mepet, ya langsung makan aja, sebab kalau doa dilihat orang nggak enak, nanti dianggap orang Farisi, ya Tuhan pasti anggap itu lumrah. Banyak hal-hal yang dianggap lumrah oleh Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu nggak pikir, jangan-jangan itu menyakitkan Tuhan. Dan kalau kau tidak berubah, kalau kau tidak breakdown ya, apa yang kau kerjakan yang kau anggap lumrah tadi, kau tidak tahu bahwa itu salah, maka tinggal tunggu waktu aja seperti Yehuda yang benar-benar Tuhan sayang sama dia, Tuhan hancurkan. Tuhan yang sama, karena Yesus yang saya sembah, itu yang saya imani, Yesus juga, Tuhan juga yang sama, yang menjadi Raja dan menjadi Allah bagi Israel. Dia akan melakukan hal yang sama, menghukum kita. Dan jangan kau pikir kalau kau jatuh dalam penghukuman Tuhan, kau bisa dengan mudahnya keluar dari penghukuman itu. Yehuda memang akhirnya bisa keluar, tapi setelah 70-80 tahun ada di Babel. Susah payah mereka memugar kembali Yerusalem. Butuh berabad-abad, baru sampai di zamannya Herodes Agung. Di abad Masehi. Bait Allah itu kembali megah setelah hancur di zaman Babilonia. Beratus-ratus tahun. Jadi kalau kau sudah jatuh akhirnya dalam penghukuman Tuhan, jangan berpikir kau akan dengan mudah kembali ya seperti sebelum dihukum Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Proses panjang. Dan itu sulit. Manusia biasa sulit menghadapi itu. Maka kalau Bapak Ibu sepakat dengan saya bahwa sulit kita melewati itu, ya kita sekarang ini segera bertobat. Jangan tunda-tunda. Ya, jangan duakan Tuhan. Tempatkan Tuhan yang terutama. Jangan jadikan sesuatu yang kita anggap lumrah itu menjadi bom waktu kita dan akhirnya kita habis lenyap. Saya berharap saudara paham dan mengerjakannya dalam kehidupan keseharian. Haleluya. Shalom The Warriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube The Warriors sampai saat ini. Terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi. Sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati.
Semoga saudara diberkati dan sama-sama kita memperbaiki diri kita agar diri kita semakin hari semakin menjadi bejana yang indah di mata Tuhan. Kalau sudah menjadi indah di mata Tuhan, berkali-kali saya berkata, boleh diuji omongan saya ini. Berkat Tuhan akan mengalir dalam hidupmu tanpa diminta. Sebab kau sudah jadi biji matanya. Kau sungguh-sungguh dilihatnya, mau hidup berkenan di matanya. Haleluya. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat episode ini. Kami diingatkan kembali bahwa yang kami anggap lumrah itu bisa saja bahkan menyakitkan hati Tuhan. Kami belajar dari pengalaman Yehuda, dari pengalaman penduduk Yerusalem, dan juga secara umum belajar dari Israel. Dan kami tidak mau mengulangi kesalahan mereka. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai kejumpa di episode berikutnya di besok hari. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Semangat terus. God bless you.